Dan ini bukti konkret di mana akal haruslah tunduk kepada wahyu. Dan wahyu lebih unggul daripada akal. Kita sering mendengar ya, ada kasus yang namanya love scamming. Itu artinya penipuan. Modusnya adalah biasanya orang-orang laki-laki ataupun perempuan-perempuan yang berkenalan mereka melalui dunia maya. Kalau bahasa sekarang gabut lah istilahnya. Karena galau dan sebagainya masih sendiri. Sementara hidupnya mapan, EQ-nya tinggi, pintar, akalnya ada kan pintar, cerdas tapi masih sendiri. Ketika orang-orang tersebut tidak datang ke majelis ilmu, tidak mengikuti dalil, berkenalanlah mereka dengan teman-teman anonim, teman-teman yang tidak diketahui melalui apa? Internet. Sekarang banyak macam-macam caranya, platformnya apa, tempatnya banyak, aplikasi-aplikasi kencan atau apapun namanya itu. Berkenalan, padahal itu adalah sindikat kejahatan. Di balik orang-orang tersebut bukan hanya satu orang, tapi ada banyak orang di balik itu. Jika korbannya ini perempuan, maka pelakunya ini seperti laki-laki yang dapat membimbing, bijaksana. Dia bikin profil palsu, biodata bodong. Akhirnya terpikatlah si perempuan tadi karena dia tidak datang ke majelis ilmu, karena dia kosong hatinya ketika mendapat teman walaupun melalui handphone. Akhirnya telepon seharian, bicara, chatting. Akhirnya apa? Jatuh hati. Pada akhirnya apa? Ternyata dia tertipu, mulai diperas. Bisa nggak pinjam uangnya? Saya lagi butuh uang. Ya karena percaya, sudah percaya. Akhirnya apa? Diberikan. Akhirnya sampai puluhan juta hilang. Di mana di sini menjadi inti pembahasan kita kaitannya? Ini perempuan atau korban maupun laki-laki itu bukan orang-orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang pintar, tapi kok bisa tertipu? Karena ketika sudah percaya, sudah cinta, akalnya hilang dan akal pun tidak bisa lagi di situ menganalisa. Maka disitulah wahyu dan dalil lebih unggul. Coba kalau orang yang taklim, orang yang belajar tidak boleh ikhtilat, tidak boleh berkenalan dengan siapapun yang tanpa mahram, berdua-duaan bicara sampai larut, tidak boleh. Dan hatinya pun sudah terisi dengan alunan zikir, dengan kajian, tidak pernah merasa kesepian, terisi dengan doa kepada Allah. Kalaupun sekiranya mau menikah, ya ini ada adab-adabnya, ini caranya, cara mengenal calon pasangan dan sebagainya. Itu dalil yang menuntun semuanya. Tapi kalau akal tidak akan menuntun seperti itu, karena akal manusia berbeda-beda. Makanya anak-anak muda-mudi kita walaupun pintar, dia kalau dia tidak diarahkan dengan agama, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan, kecerdasan dan akalnya justru akan menjadi bumerang dan petaka bagi dirinya. Tetapi dalil, wahyu, Al-Quran dan sunnah itu di atas akal dan perasaan. Itulah yang membimbing, memberikan kepada kita hududullah, batasan-batasan yang sudah Allah tentukan, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, sehingga seseorang selamat di dunia dan di akhirat.